Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman kelas C yang bersedia untuk dialihkan lagi ya jam untuk belajarnya yang harusnya tadi jam 10.21 kita alihkan 4:30, yang penting di hari yang sama dan juga mohon maaf karena masih menggunakan Zoom offline dan mungkin kita efektif waktunya 1 jam. Tapi kalaupun lebih dari itu I'm okay ya, terserah kalau teman-teman ada diskusi yang menarik dan lebih dari jam 5:30 juga nggak apa-apa. Saya sangat, terbuka karena memang kita, harusnya memang, 2 SKS, tetapi 2 SKS dalam hal ini memang saya usahakan teman-teman sebetulnya, itu sudah membaca materi. Artinya sudah ada 1 atau setengah SKS lah yang kalian sudah kerjakan di rumah, yaitu dengan belajar secara mandiri atau kita sebut dengan metode flip classroom. Flip classroom itu jadi kalau misalkan kalau dulu kalian mungkin sekolah SD, yaitu di sekolah itu diajarin, dikasih materi, mendengar, tapi di rumah itu ngerjain PR. Sekarang kita balik. Kalian bisa pelajari materinya di rumah ya secara mandiri karena itu pasif, diem ya. Tetapi di kelas atau di ruang Zoom ini kita lebih banyak diskusi aktif dan juga mencoba memecahkan beberapa pertanyaan yang mungkin kalian masih kebingungan. Nah, mungkin itu, pengantarnya biar teman-teman paham alur pola pembelajaran Maplet, karena Maplet itu learning by doing banget. Jadi tanpa kalian membaca, mengerjakan, ya mencoba memahami lebih dari di kelas, ya itu kalian pasti akan bingung. Saya harap saya di sini sebagai fasilitator, saya bukan cenayang yang bisa menebak-nebak perasaan dan pikiran teman-teman, sehingga kalau memang ada yang kebingungan atau yang ingin disampaikan, tolong sampaikan apapun itu. Entah itu kritik, entah itu saran, atau kalian bingung topiknya apa, tolong disampaikan. Karena tanpa kalian menyampaikan dan saya hanya membaca materinya, how should I know ya, bagaimana saya bisa tahu ya, mungkin itu pengantarnya. Oke, terima kasih. Nah, untuk sore kali ini, alhamdulillah teman-teman diberi kesehatan ini sudah ada 28 ya yang join di Zoom ini. Saya harap teman-teman yang 28 ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai akhir nanti ya. Dan untuk memulai perkuliahan kita kali ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu meskipun lewat Zoom. Silakan masing-masing berdoa dimulai. Oke. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di sore ini. Saya mungkin akan langsung menanyakan ke teman-teman. Teman-teman di sini 1 jam ini kalian memilih untuk saya menerangkan materi tentang variabel dulu atau kita pengen review tugas yang kemarin dulu? Saya serahin ke teman-teman. Mau yang mana dulu? Kalian kalau nggak jawab saya juga nanti nggak mulai-mulai. Kemarin, Bu. Yang kemarin. Bu Dede. Oke, dari teman-teman di sini ada yang pengen saya review langsung nggak tugasnya? Biar saya bukain filenya langsung buat pembelajaran. Denisa mau? Mau, Bu, mau. Mau. Rida mau, Rida? Rida, Bu Rida. Oke, saya coba buka 2 dulu punya Denisa sama Rida ya. Yang lain kalau nanti mau juga nggak apa-apa. Saya coba buka yang 2 dulu. Denisa NPM-nya berapa ya kalau boleh tahu? 231002101. Terakhirnya 101. 101. Oh, ini yang ketemu Rida duluan nih, yang 120. Oke, saya coba buka punya Rida dulu untuk literatur review. Ini saya share screen ya. Nanti kalau share screen-nya nggak terlihat atau nggak berpindah, tolong disampaikan. Jadi saya langsung on mic gitu, jadi saya tahu. Hasbi sama Adrian satu device, oke, boleh, nggak apa-apa. Saya coba share screen ya. Oke. Oke, ini apakah sudah terlihat? Oke, ini punya
Rida. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Tapi enaknya ini kalau bisa dicoret-coret saya download dulu sih. Biar bisa dicoret-coret dengan mudah. Ini punya Rida, LR-nya. Kemudian ini yang tugas masalahnya. Oke, saya coba download juga aja biar mudah. Oke, ini ya, benar ya. Ini saya lupa ya, minta kalian buat ngasih nama loh di sini, nama, NPM, kayak gitu. Jadi kalian, saya tahu ini punya siapa gitu, nggak lihat NPM-nya saya udah tahu. Ya, nanti tolong diperbaiki ya. Nanti dilanjutkan soalnya tugas literatur review-nya itu akan dilanjutkan di tugas-tugas berikutnya sampai akhirnya jadi bab 1 sampai bab 3. Nah, jadi akan terus berlanjut. Jangan hilang file Word-nya. Oke. Oke, ini punya Rida. Ini kita kuantitatif loh teman-teman ya. Diingat-ingat, kita kuantitatif, bukan kualitatif. Nanti kualitatif kalian dapat di semester berikutnya kalau nggak salah. 101. Mana ya? Paling bawah kah? Kok nggak muncul ini? Oh ini ya, di sini. Oke, saya coba download. Oh ini mohon maaf ya, ini kalau saya share screen kayaknya otomatis off cam deh saya. Jadi mungkin nggak terlihat mukanya. Ini benar Denisa. Ini benar Denisa ya yang generasi ini ya. Oke. Kemudian, oh ini udah lengkap nih, sumber masalahnya banyak. Oke. Kalau ada yang mau direview lagi, coba di chat aja, nanti saya buka chatnya setelah ini. Oke, kita coba dulu buka satu-satu. Punya Rida, ini punya Denisa. Oke. Punya Rida dulu ya. Ini teman-teman. Ini sengaja teman-teman dari pertemuan kedua kemarin saya minta untuk menentukan semacam topik ataupun gambaran kira-kira mau meneliti apa. Biar kalaupun kalian misalkan ragu itu bisa langsung nanya. Yang kedua, kalau kalian misalkan mau ganti topik penelitian itu juga masih cukup waktunya. Karena kan kita untuk yang sampai bab 1, bab 2 itu dia ini di UTS, sedangkan UTS itu sebulan lagi teman-teman ya, 10 Maret kalau nggak salah itu udah mulai UTS pas awal puasa, jadi harapannya dalam bulan ini sebelum puasa itu teman-teman udah fix mau ngapain dan sudah nyicil bab 1, bab 2-nya gitu. Jadi masih open ya kalau teman-teman pengen ubah topik kayak gitu silahkan. Oke, ini sudah terlihat punyanya Rida untuk literatur review-nya. Udah kelihatan? Bu. Udah ya? Bu. Oke. Oke. Nih, yang pertama. Analisis pelaksanaan hukum waris pada masyarakat muslim di kota Parepare. Yang pertanyaan pertama dulu. Menurut Rida, ini kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kenapa dia kuantitatif? Karena berbasis ini Bu, data, penelitian data. Oh, oke. Ini saya belum baca artikelnya ya, jadi saya agak bingung karena biasanya kalau yang awalnya itu tentang analisis pelaksanaan kayak gini tuh kualitatif secara sekilas. Tetapi memang kalau di sini dilihat ternyata dia ada hipotesisnya ya. Ini H1, H2. Terus ada variabel independen dan variabel dependen.
Oke, artikelnya apa sudah di-upload di link yang sudah disediakan? Udah, Bu. Sudah Ibu. Udah ya, mari kita cek. Soalnya saya bingung ini independen dalam artinya apa? Apakah mereka penelitiannya bersifat primer atau sekunder? Saya juga belum memahami. Oh, ini kah? Oke, kita coba cek. Kalian juga bisa lihat kan ini? Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke, menganalisis pelaksanaan hukum waris. Yang kedua, mendeskripsikan. Ini tujuannya. Mari kita lihat mana variabel dependent independennya, apakah ada olah datanya di sini. Oke, di metodologinya dia sebut kuantitatif asosiatif, ya, tapi lebih ke deskripsi ya, bukan kayak olah data tentang pengaruh. Tapi dia sebut juga metode yuridis empiris. And then apakah ada kuantitatifnya itu lebih ke deskriptif ya ini, bukan kuantitatif yang parametrik ya. Ini lebih ke deskriptif aja. Oke. Oh, ini cuman demografi teman-teman. Oke, kemudian ini ada dampaknya. Oke, ini kayak impact investing kayak gitu sih ya. Ini impact dari waris ya. Oke, ini tapi datanya mana ya? Nah, oke. Kalau ini pun kuantitatif, kamu udah ada gambaran data yang mau kamu ambil nggak ya, Rida? Sebab di sini dia nggak nyebutin datanya tuh yang mana. Data yang dimaksud, tiba-tiba sudah ada dampaknya terkait juta 30 contoh kasus kayak gini. Oke. Dan di sini di metodologinya tuh nggak disebutin secara rinci olah datanya itu seperti apa stepnya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, kalau emang nggak ada detailnya, mending teman-teman ganti yang lebih detail untuk ini nggak apa-apa tetap jadi rujukan kalau emang mau ngebahas waris, tapi ini kita ingat-ingat untuk kuantitatif itu maksudnya kuantitatif yang memakai software. Jadi yang SAM-PLS, SPSS kayak gitu. Kalau memang di metodologinya dia belum clear, teman-teman coba cari lagi artikel lain untuk melengkapi penjelasan dari artikel ini, biar nanti bikin proposalnya nggak bingung. Kira-kira teorinya bakal apa aja, kira-kira variabelnya bakal apa aja. Mungkin itu ya masukan dari saya melihat review yang ada di punyanya Rida. Oke, ini ada usia, ya ini cuma deskriptif aja, dia nggak ada olah datanya. Ya, dia cuma ngasih tahu secara deskripsi bahwa sekian persen, tapi nggak ada basic data yang bisa kita gali. Oke, gimana tanggapan Rida? Belum ini, Bu. Belum mengerti. Iya, jadi yang saya maksud untuk kuantitatif itu adalah teman-teman secara mudahnya adalah gini. Kalian coba cari artikel yang di dalam artikel itu ada penjelasan tentang permasalahan. Misal pengaruh apa terhadap apa. Misal mudahnya X1, X2, X3. Minimal nanti ada 3 independen ya ke Y. Kalian cari aja artikel yang ada model kayak gini deh biar mudah. Ya, kemudian kalian ikutin aja. Entah kalian nanti mau ditambahin variabelnya atau misal X1-nya saya nggak mau pakai Bu, saya mau dari artikel lain. Itu ada X5 variabel yang lain gitu. Itu nggak apa-apa. Kalian coba cari aja, misal ini yang belum dapat artikel yang pakai statistik ya, kalian coba cari lagi artikel yang mendukung dan ada gambaran seperti ini dan ada hipotesisnya. Misal H1, H2, H3, misal H1 bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, misal X2 berpengaruh terhadap Y. Itu silahkan cari yang kayak gitu aja, biar kalian gampang. Jadi nggak kemana-mana. Ini kalau kamu mau bahas waris, terus kira-kira kamu mau permasalahannya pembahasan warisnya yang ada di mana? Di Tasik.
Nih coba lihat punyanya Rida. Kira-kira mau bahas yang mana ini Rida? Perbandingan di kota Parepare. Jauh banget. Bukan Tasik ya ini? Soreang. Ini Tasik bukan? Bukan, Bu. Ini berarti kamu cuma ngeringkas yang ada di artikel tadi maksudnya? Iya, Oh, bukan ya teman-teman. Ini tuh yang saya minta adalah kalian menuliskan rencana penelitian kalian yang di format ini. Oke, jadi beda pemahaman nih, beda konteks ya. Kalau ada yang masih bingung, tolong ditanyakan ya. Kalian karena nggak ada pertanyaan, jadi saya kira sudah paham. Jadi nggak saya kasih penjelasan lagi. Sekarang coba kita lihat punya Denisa deh. Coba kita cek apakah ini benar-benar kuantitatif. Oke. Oke, sebelum ke Danisa, dari Rida gimana? Udah ada gambaran, berarti kamu harus ganti artikel dan ganti topik atau enggak menurut kamu? ganti, Bu. Ganti ya, mumpung masih ada waktu, jangan nunggu sampai saya ngasih ke Google Classroom-nya tugasnya, tapi kalian dari sekarang bisa nyari. Jadi ketika masuk ke deadline itu nggak buru-buru. Teman-teman ini nggak cuma kelas ini ya, kelas lain juga sama, terlihat ngerjain tugasnya itu kayak mepet gitu. Pertama, terus yang kedua kayaknya memang belum yakin. Yang ketiga, teman-teman nggak nyari bener-bener yang kuantitatif. Tadi juga ada yang analisis implikasi zakat, jadinya lebih ke kualitatif gitu. Oke, sekarang kita lihat punya Denisa. Judulnya Strategi Digital Marketing Terhadap Minat. Nah, ini udah kelihatan kuantitatif sih, ada minat dan kemudian Gen Z dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat dari tujuannya. Pengaruh sosial media marketing dan Muslim celebrity endorser terhadap generasi Z. Oke, berarti kira-kira dilihat dari tujuan ini, maka dia variabel independennya ada berapa, teman-teman? Ada 2, Bu. Iya, ada 2 ya, sosial media marketing sama Muslim celebrity endorser. Nanti kita minimal variabelnya ada 3 ya. Jadi silakan kalau mau dimodifikasi penelitian ini, kalian bisa tambahkan X3-nya apa yang lain. Misal literasi tentang apa atau yang lain silahkan. Oke, maksud saya tuh yang kayak gini ya, ada hipotesisnya juga bahwa sosial media marketing berpengaruh terhadap ini terhadap ini. Oke. Loh kok ini tapi ada 3? Ini terhadap brand image. Oh, berarti ke brand image dulu baru ke minat ya penelitiannya ya? Oke. Oh, ini ada lagi. Oh, pakai SEM. Oh, ada lebih nih, bukan X1, X2 kalau pakai SEM ya. Nanti kita coba cek artikelnya. Oke, ini pakai URAP PLS juga. Kemudian ini pakai 151. Nah, ini ada nih ya. Ada banyak nih. Kalau mungkin judulnya dia ngambil utamanya, tapi sebetulnya di dalamnya dia ada lebih. Sosial media marketing, celebrity endorser, kemudian ini ada brand image ya. Variabel dependent-nya ada minat investasi, mana brand? Oh, ini mediasi. Nah, kalau kalian misal X1-nya sama X2-nya tetapi ditambah dengan variabel mediasi ya atau moderasi itu nggak apa-apa. Itu ikutnya berarti variabelnya lebih dari 2. Boleh kayak gini. Ini variabel mediasinya ada 2, brand image sama citra merek. Jadi totalnya 4 4 lah ya. Oke, good. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosial media berpengaruh positif signifikan terhadap brand maupun minat. Oke, keduanya signifikan. Oke, begini research gap-nya. Oke, dari digital marketing. Selain emas digital. Oke, boleh. Nah, oke. Oke, good ya, Denisa, bagus. Kayak gini boleh, teman-teman. Sekarang kita cek rencana penelitiannya Denisa seperti apa. Oke, apakah sama? Oke. Ini kamu akan ngebahas tentang emas digital juga atau kamu hanya ngeringkas yang tadi di artikel sebelumnya, Denisa? Atau kamu emang pengennya tetap emas? Gimana? Gimana, Bu? Kamu
nulis ini cuman meringkas yang tadi di artikel atau emang ini rencana penelitian kamu itu pengen tentang emas digital juga? Tentang investasi emas, Ibu. Kamu emang pengen ke sini juga? Iya, Bu. Tapi ini kalau saya lihat semua ininya sama persis dengan artikel tadi. Ini hasil rencana penelitian kamu atau ini hanya ringkasan yang artikel yang tadi gitu? Ringkasan sih, Bu. Oke, Jadi berarti teman-teman semuanya menulis ini sebagai ringkasan ya, bukan menulis penelitian kalian sendiri. Teman-teman yang lain gimana? Iya, Ibu sama. Berarti salah Enggak, paham Bu. ya. Oke, salah paham teman-teman. Maksud saya yang untuk peringkasannya itu ada di yang tabel literatur review. Sedangkan di sini rancangan masalah adalah penelitian kalian sendiri. Kalian pengen konsentrasi penelitiannya tentang apa? Dengan melihat artikel sebelumnya, apakah memang misal tetap sama-sama emas digital atau misal yang lain, misal saham syariah atau apa. Temanya tentang apa, misal perbankan, pasar modal, ataupun apa, sumber masalah itu ya kalian nyari sendiri. Jadi kalian harus banyak baca dulu sebelum nyari sumber masalah. Misal kalian mau ganti, oh saya nggak emas digital untuk mengadopsi penelitian sebelumnya yang ngebahas emas digital, saya mau saham aja karena Gen Z lebih banyak ke saham. Jadi boleh sumber masalahnya misal potensi keuangan syariah di Indonesia tinggi, tapi literasi saham syariah sangat sedikit ya teman-teman dibanding yang lain. Kemudian kira-kira faktor yang mempengaruhi apa ya? Itu kan kalian harus baca artikel. Meskipun saya cuma minta satu, sebetulnya ya kalian harus baca lebih dari satu. Karena untuk pemahaman dan mencari perbandingan variabel-variabel mana aja yang bisa kita masukkan dan bisa kalian cari alasannya. Misal ini baru endorser sama marketing. Misal mau ditambah tentang literasi digital, misal tentang cyber, misalkan tentang keamanan, isu kemudahan, itu boleh ya. Oh, lebih mudah saham daripada emas, misal. Kemudian dideskripsikan tentang permasalahan penelitian dan apa yang ingin kalian atasi di penelitiannya, kayak latar belakang secara singkat gitu. Jadi kalian bukan membuat ringkasan dari artikel sebelumnya di bagian ini, tapi kalian membuat rancangan masalah untuk penelitian kalian sendiri yang akan kalian kerjakan hingga nanti bab 3. Begitu. Sekarang apa sudah bisa dipahami? Insya Allah paham, Ibu. Oh, Ibu. Insya Allah ya. Yang lainnya apakah Insya sama? Atau ada yang ngerjainnya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan? Sama ya, hampir sama semua ya. Beda, Bu. Mana yang mana? Ada Biar yang saya beda, buka. Biar saya buka yang mana? Punya siapa? Sini saya buka filenya. Mau, Bu. Rifana. Coba bentar ya. Iya. Bentar ya, saya buka dulu. Oke. Berapa NIM-nya? Ini? Iya, Bu. Via ya. Coba saya buka punya Via. Duh, ini kok cuma satu, yang lainnya di mana? Atau emang nulisnya di sini? Disatukan, Bu. Oh, disatukan. Ini tulisan kamu rajin banget. Coba nih, bagus banget ya teman-teman. Saya salmok. Oh, di sini. Oh, disatukan. Oke, memudahkan ya. Oke, kita lihat ya. Punya Via. Ini saya bisa coret-coret juga, tapi nanti nggak bisa geser. Saya download dulu aja ya Via. Bentar. Oke, saya download dulu aja biar bisa dicoret-coret dengan lebih mudah. Nah, ini silahkan ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, open ya, nggak apa-apa. Materi itu kalian bisa baca, nanti saya juga bisa record kalau kalian masih belum paham ya. Tapi untuk diskusi kayak ini kita penting sih secara live ya. Kok nggak bisa dibuka sih? Tuh, kok yang keluar ini? Mana tadi punyanya?
Iya. Download. Oh, belum ke download tadi. Bentar ya. Oh, besar ya filenya berarti. Oke. Oke, kita lihat. Oke, secara artikel yang dituju, via make live streaming, selling, review produk, dan diskon terhadap minat beli Shopee. Oke, ini udah jelas kuantitatif ya, dan Sinta 4 juga. Kemudian ini sudah ada hipotesisnya, dia pakai regresi berganda SPSS, oke. Kemudian pakai Google Form, ada 100 responden di Jombang. Nah, kan kalian bisa adaptasi. Oh, itu di Jombang hasilnya kayak gitu. Kalau di Tasik gimana? Sama nggak ya? Boleh kalian adaptasi. Kalian cari yang di Tasiknya. Misal, tadinya cuma live streaming, selling, review produk, dan diskon. Kalian ganti, misal cashback digantinya. Atau mungkin review produknya diganti dengan endorsement. Yang tadi artikel Denny saya kan ada endorsement. Misal mau tentang produk syariah, halal, atau muslim, diganti tadi muslim endorser. Boleh, jadi kalian boleh mengganti variabel, mengganti lokasi, ya itu nggak apa-apa. Kan kalian masih S1, masih mengamati, meniru, modifikasi, jadi boleh ya. Oke. SEM PLS, good ya. Yang tadinya pakainya SPSS, bisa aja kita ganti jadi SEM karena ngebahas minat. Oke, kalau SEM ngebahas minat, kita bisa tambahkan variabel moderasi, intervening, atau pakai variabel yang theory of planned behavior. Nanti teman-teman kalau yang mau pakai SEM, pastikan kalian pakai ini ya, theory of planned behavior. Kalau emang terkait minat ya. Nah, theory of planned behavior ini aja udah ada 3 variabel di bawahnya. Nanti silakan dicari ya untuk melengkapi. Jadi kalian boleh ditambah 2 lagi nggak apa-apa. Oke. Oh ini, loh ini kamu sama live streaming produk, review produk sama diskon. Tapi ada, Tambah variabel. oh ada tambahan 2 ini ya? Ya, sesuai saran yang di penelitian sebelumnya. Oh di penelitian sebelumnya dia ngasih tahu sarannya memang ini. Iya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi boleh ngelihat judul setelahnya apa ya, lihat artikel sebelumnya. Kalau artikel yang bagus minimal udah Sinta atau bahkan Scopus itu emang pasti ada rekomendasi penelitian setelahnya harus gimana. Jadi kesimpulan itu nggak cuman, oke ini positif, ini negatif, itu enggak. Tapi mereka ngasih kayak, oke further research-nya baiknya gini nih, tambahin ini. Nah ini bagus nih, jadi mempertimbangkan 2 variabel tambahan ini. Tapi kamu di sininya juga boleh ganti loh, Via. Boleh loh ya. Misal ini jadi cashback, ini jadi muslim endorser. Itu boleh. Jadi kalian bisa mengkombinasikan dari beberapa penelitian untuk menjadi satu penelitian kalian. Ya, oke. Nah, ini boleh nih punya Via nanti bisa di-share ke teman-temannya ya untuk belajar karena nggak mungkin sama juga ya dan kalau sama saya jadi tahu. Jadi boleh di-share ke teman-temannya cara membuat tugas yang ini. Tapi nggak apa-apa nanti teman-teman ngumpulinnya next week aja sekalian sama tugas yang selanjutnya. Jadi satu file aja karena memang berlanjut. Oke, deskripsi masalahnya. Oke, makin tinggi teknologi, live streaming semakin populer, digemari, dan lebih mudah menjangkau konsumen daripada cuman produknya aja ya. Tapi nggak semua nonton live. Oke, ada beberapa faktor yang akhirnya untuk membeli dalam sesi live streaming. Oke, check out saat streaming apa enggak gitu kan. Wah, bagus ini. Ini kekinian banget nih artikelnya. Ya, mungkin nanti ditambah dengan balutan islaminya itu adalah tentang sikap perilaku impulsive buying ataupun perilaku tentang dalam Islam gimana sih gitu loh. Fear of missing out ini. Dalam Islam itu gimana sih ketika kita membeli hanya karena ada live streaming tapi tanpa ada batasan padahal kita nggak butuh. Nah, nanti di analisisnya bisa diperkuat kayak gitu. Ya, boleh nih, boleh dilanjutkan. Nanti kita bisa diskusi juga secara langsung ketika kelas offline.
Oke, berapa besar pengaruh ulasan positif review ya dan reputasi penjual? Oke, good. Oke, terima kasih Via, bagus ya. Silakan boleh dikembangkan ini tambahannya. Ini cuman memang belum ada Islaminya. Terserah kamu mau ke Islamic Economics-nya apakah diskon skincare halal, misal ya. Skincare yang sudah bersertifikasi halal, misal, atau makanan halal atau frozen food halal. Jadi itu mungkin bisa jadi analisis pisaunya berkaitan dengan syariat Islamnya. Ya. Barangkali, iya produknya mah halal, tapi ternyata yang beli tetap juga impulsif, yang review tetap aja banyak bohongnya. Misalkan kita bisa aja kan menemukan hal-hal kayak gitu. Ini bagus nih, manfaatnya bahkan udah sampai ke manfaat ya. Nah, tapi nanti diperbaiki lagi ya, diperkuat dulu tentang latar belakang sama tujuannya. Oke, di PPT yang nomor 4 kalian bisa lihat ya, ada contoh rumusan dan tujuan. Jadi rumusan dan tujuan itu harus selaras ya. Jadi nggak beda-beda rumusannya berapa, tujuannya berapa misal gitu. Oke, Via ada pertanyaan nggak terkait komen saya review tugas kamu? Kalau misalnya yang tadi, yang halal-halal itu tuh, termasuk ke variabelnya, Bu, atau gimana? Ke objeknya. Ya, ke Oh, objek objeknya. Ini kan penelitian. minat beli konsumen, tapi konsumen apa? Minat beli konsumen pada produk skincare halal, misal pada produk Wardah kan udah skincare halal atau mau skincare halal secara umum atau mau ke produk tertentu boleh. Ya, mungkin itu biar nanti ada pisau analisis secara Islamnya. Apakah memang dalam Islam itu boleh gitu hal-hal kayak gini atau nanti kita termasuk ketika live streaming itu harus menyampaikan bahwa ini produknya sudah halal certified dan sebagainya. Itu kan bisa jadi pisau analisis yang kekinian dan sangat dibutuhkan sebenarnya, Via. Gitu. Oke, Baik, Bu, terima kasih. sudah ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Ibu Sudah. izin bertanya. Boleh, silakan. Seperti yang telah Ibu jelaskan barusan, bahwasanya Ibu menjelaskan tentang impulsive buying. Nah, dari saya sendiri itu Bu, artikel yang saya ambil itu membahas tentang impulsive buying gitu. Dan saya sendiri pun ingin meneliti tentang itu, tapi terutama di kampus Unsil gitu Bu, Fakultas Agama Islam. Nah, apakah supaya nantinya ada kesamaan ataukah menghindari kesamaan gitu ya Bu? Gimana gitu caranya? Oke, kamu pengen ngebahas tentang impulsive buying juga? Makasih Bu. Sama-sama. Oke, kamu mau bahas impulsive buying juga. Mana sih? Kamu berapa NPM-nya? Sini saya coba buka. 104 Ibu. 104. Oke. Saya harap dengan review kayak gini teman-teman jadi lebih paham ya. Ini karena berurutan. Kalau teman-teman di awal ini belum paham, nanti takutnya sampai ke bab 3-nya itu nggak sinkron gitu. Jadi better teman-teman paham secara basicnya duluan ya. Bentar. Aduh. 104. 104 Bu. Oke. Ya. 104. Sebentar. Oke. Ini ya. 104. Oke. Ini Resti. Oke. Nah, ini masih umum, Resti. Ini kamu tapi ngerjain dari ini rencana kamu kan, bukan dari yang artikel sebelumnya ringkasannya? Untuk ringkasannya Bu hampir sama dari artikel sebelumnya, tetapi untuk temanya sendiri saya itu ingin menganalisis yang berada di Fakultas Agama Islam khususnya. Soalnya kalau di artikel itu yang berada di mana ya? Di kampus lain gitu Bu. Oke. Enggak, ini kamu emang bikin
ini kamu, ini rencana penelitian kamu, atau ini cuman ringkasan yang di artikel sebelumnya? Ringkasannya artikel sebelumnya, Bu, tetapi kalau untuk tema sendiri saya No. Ini yang kamu tulis ini yang sedang saya share screen. Ini adalah ringkasan artikel sebelumnya atau ini rencana yang kamu mau buat penjelasan-penjelasannya ini? untuk penjelasannya, Bu, dari ringkasan artikel sebelumnya. Oke, berarti ini belum sesuai dengan yang saya maksud ya, berarti. Iya, Bu. Belum ya, berarti ini nanti direvisi ya, biar kayak punya Via ya. Baik, Bu. Oke, itu yang pertama. Takutnya nih saya malah nyontohin nanti malah teman-teman ngikut yang ini. Berarti ini tidak sesuai dengan yang dimaksud. Ini hanya ringkasan. Ini belum rencana penelitian kamu yang kamu tulis ini. Ya kan? Iya, Bu. Oke, clear. Jadi, kalau misalkan mau kayak gini, teman-teman harus paham, penelitian itu kalau bisa spesifik. Ini yang dulu saya tekankan. Teman-teman jangan terlalu general, teman-teman jangan mau menyelesaikan semua masalah sendiri, tapi kalian spesifik. Kalau saya lihat dari sini, ringkasannya pun masih sangat umum. Kita coba cek di artikelnya. Oke, kita cek artikelnya apakah memang seumum itu atau karena kamu meringkas jadi sangat umum gitu. Coba kita cek dulu ya. Berapa? 104 ya? 4, Bu. Oke. Kita cek artikelnya. Oke. Ini kah? Live shopping, diskon kualitas produk terhadap TikTok Shop. Oke, ini juga masih umum. Oke, tapi dia studi kasusnya program studi manajemen Bayangkara Jakarta Raya. Oke, kemudian dia pakai SPSS dengan 154. Oke. Nah, kamu bisa adopsi ini ya, Resti, dengan cara apa? Dengan cara bisa mengganti variabel. Oke. Ya, tadi kan live shopping. Kemudian apalagi kamu hafal nggak? Live shopping, diskon, terus oke. Live shopping, diskon sama apa sih tadi ini? Live shopping, diskon, dan apa ini? Kualitas produk. Kualitas produk. Oke. Kualitas ya. Produk quality-nya. Oke. Jadi teman-teman, cara mengadopsi penelitian adalah, kan kalian baca tuh artikel sebelumnya, terus kalian pahami, di ringkasnya cukup di literatur review, yang di sini kalian tulis rencana penelitian kalian. Rencana penelitian kalian bisa lebih dispesifikasikan. Misal di judulnya itu udah spesifik. Tentang apa? Impulsif buying pada produk apa itu di-clearkan. Misal pada produk makanan halal ya, atau makanan atau mungkin produk fashion muslim ya, atau mungkin pada produk impulsif itu biasanya skincare juga impulsif, terutama yang perempuan ya, skincare halal. Ya kalau bisa ada sentuhan Islamiknya ya, teman-teman, entah di objeknya, entah di variabelnya. Nah, variabel yang dari penelitian sebelumnya kan kayak gini. Kalau misalkan impulsif buying-nya sama pun sebenarnya nggak masalah, tapi kalian kan objeknya beda-beda. Kalian variabel independennya beda-beda. Misal tadi kan udah ada tuh live streaming sama diskon, ya udah nggak usah dipakai lagi. Misal diganti pakai apa? Oh, endorsement-nya gimana? Oh, program membership misal. Oh, membership aja nih yang bisa lihat live-nya. Jadi harus subscribe apa-apa ya. Itu juga bisa. Jadi kalian coba, memang setelah ini saya akan minta teman-teman menambah 4 artikel lagi yang baru dan dibuat lagi ke literatur review. Sehingga nanti memperkuat tugas teman-teman. Tugas ke depan apa? Lanjutan kayak gini lagi. Cuman dia sampai ke manfaat, sampai ke latar belakang sederhana.
ya sebelum dilengkapkan dengan bab 1. Ya, jadi silahkan teman-teman berupaya untuk meskipun saya ngasih tugas 1, bukan berarti kalian cuma baca 1 artikel. Kalian bacalah artikel yang banyak. 5 itu sudah sangat sedikit. 5 itu yang saya minta kalian buat literatur reviewnya. Tapi aslinya kalian boleh baca sebanyak mungkin. Mau 10, 15, 12, ya 7, itu nggak apa-apa sampai kalian nemu artikel yang pas untuk melengkapi dari latar belakang kalian. Kenapa sih misal kalian fokusnya misal skincare halal di FAI misal. Oh, berarti ini bisa jadi mereka ada variabel religiosity. Apakah ketika orang religius nanti impulsif buying juga? Atau mungkin tentang literasi digital. Apakah ketika orang lebih paham literasi digital, maka dia nggak gampang impulsif. Mereka tahu bahwa oh ini mah triknya live streaming semata. Jadi saya nggak akan tertipu untuk impulsif buying. Saya benar-benar akan beli ketika butuh. Kayak gitu. Oke, sampai sini clear, Resti? Baik, Bu. Oke, mudah ya. Boleh diadopsi artikelnya, silahkan. Tapi dispesifikan aja. Jangan terlalu umum. Oke, Izin bertanya kembali, Bu. ya silahkan. Untuk itu jadi saya hanya perlu mengubah variabel saja, Bu. Kalian baca dulu artikelnya, kemudian di artikel lain apakah ada variabel lain yang mungkin mempengaruhi impulsif buying terkait dengan live TikTok ataupun live Shopee. Mungkin ini live TikTok kamu ganti ke live Shopee. Kemudian nanti yang penting kamu harus menunjukkan argumennya. Kenapa akhirnya kamu memilih live Shopee? Mungkin oh karena live Shopee lebih digemari. Ini ada datanya nantinya ya. Kemudian kenapa variabelnya itu berakhir ke XYZ? Ya, itu yang penting nanti ada alasannya. Yang saat ini kalian perlukan adalah kalian menentukan topik, lalu cari artikel yang berkaitan dengan topik minimal 5, pelajari, baca, tidak hanya masukin ke tabel, tapi beneran baca, lalu itu menjadi inspirasi kalian menentukan variabel yang ingin kalian masukkan ke penelitian selanjutnya. Oke? Sampai sini clear? Clear, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Jadi kalian silahkan tentukan topiknya, cari minimal 5 artikel ya, baca. Baca, kemudian diringkas di literatur review tabel, tapi tidak hanya di literatur review tabel, ini menjadi insight dalam hal kalian membuat latar belakang yang akan menjadi tugas minggu depan. Ya, alurnya paham teman-teman? Oke, Insyaallah, Bu. Oke. Kalau kalian bingung, tanya teman-temannya, brainstorming, ngobrol, kerjasama itu boleh. Makanya saya minta kalian, kalau yang memang satu area penelitiannya impulsif buying, atau satu penelitiannya terkait makroekonomi, saya minta kalian grouping, yaitu untuk brainstorming, untuk saling sharing referensi, saling sharing memahami materinya, teorinya kira-kira berarti impulsif buying tuh gimana. Itu masih nggak apa-apa karena ini kalian masih kelas medlit. Ya, belajar bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Minggu depan, insya Allah kalau waktunya longgar dan ruangannya ada yang kosong dan lebar, saya akan membuat kelompok-kelompok aja duduknya. Itu lebih efektif. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain mungkin sebelum kita lanjutkan? Masih bingungkah teman-teman atau sudah paham tugasnya? Ya, kalau kalian diem, saya juga bingung mau menjelaskan apa nih baiknya. Udah paham belum tugasnya yang harus dibenerin? Insyaallah, Ibu. Ibu boleh Udah, Ibu. lagi. Ibu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut membahas variabel. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada kepikiran nanya, silakan langsung aja online ya. Oke, variabel. Terkait dengan teori, saya yakin kalian bisa membaca, kalian bisa melihat buku-buku yang ada di Perpus FAI, Perpus Unsil, itu banyak banget. Ini saya juga ada buku tentang metode kuantitatif ya.
Nanti mungkin kalau ada insight lebih akan saya sharekan dalam bentuk PPT ke teman-teman ya. Silahkan untuk pelajari secara mandiri. Pada intinya, teman-teman, variabel itu atribut ya, orang atau objek yang memang punya variasi. Contohnya apa? Variabelnya tinggi badan, berat badan, motivasi, disiplin kan beda-beda nih. Kayak misal nih teman-teman yang ada di sini ada berapa puluh orang nih. Motivasi kalian kuliah, apakah nanti jawabannya sama semua? Saya yakin enggak. Ada yang disuruh orang tua, Bu. Ada yang terpaksa, Bu. Atau iya emang ini udah pilihan saya, Bu. Nah, itu kan berarti bervariasi, enggak satu macam. Ya, makanya disebut variabel. Jadi dia menunjukkan kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Ya, jadi misal kayak tadi variabelnya kemudahan menggunakan live TikTok Shop. Ya, ya karena masing-masing orang memiliki perbedaan persepsi kemudahannya. Skala 1 sampai 5 secara Likert gimana? Kemudian kemudahan itu apakah kemudahan sinyal, kemudahan dalam arti pembayaran dan sebagainya, kemudahan melihat produk dan mereview produk secara langsung. Nah, itu kan macam-macam. Jadi langkahnya seperti ini. Kalau kalian sudah menemukan masalah, kayak tadi udah ketemu nih tentang impulsive buying, ya, coba lakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan kalau yang skripsi beneran, biasanya kalian diminta untuk share kuesioner awal tentang kira-kira apa sih penyebabnya kalian akhirnya membeli skincare. Ya, disebutin, kemudian teman-teman akan meriset. Tapi untuk Medlit ini studi lapangannya dengan cara mudah, yaitu dengan membaca artikel sebelumnya, membaca data report-report, pasti ada report ke live Shopee itu berapa juta dan sebagainya. Ya, kalian kenapa sih harus studi? Ya, untuk meyakinkan bahwa memang masalahnya itu fokus dan bisa diidentifikasi dan diteliti. Sekaligus menentukan objeknya. Kayak tadi kan masih bingung, live TikTok Shop masih umum. Impulsive buying masih umum. Impulsive buyingnya ke produk apa? Live TikTok Shop-nya yang seperti apa? Apakah di akun-akun tertentu atau gimana? Ya, kemudian kita juga melakukan ini ya biar mengecek kira-kira datanya bakal mudah nggak didapat. Kalau data primer ya insya Allah mudah kuesioner. Yang sekunder, BI, misal suku bunga, inflasi, pengangguran, pasti ada datanya ya. Jadi kalian cukup fokus membaca artikel sebelumnya. Kira-kira apakah benar memang ada masalah? Lalu coba dikonfirmasikan dengan artikel-artikel dan data yang sudah ada. Coba tentukan tempat penelitiannya. Tempat itu ya kalau nggak langsung ya misalnya kayak tadi apakah benar-benar lewat TikTok Shop atau mau yang Shopee dan sebagainya. Kemudian tanya data yang diperlukan mudah atau susah atau beneran nggak bisa diambil. Kalau kita memang langsung ya itu bimbingan saya pasti saya tekankan itu. Coba tanya dulu beneran nggak kalian boleh ngambil data, takutnya di depan iya giliran udah proposal nggak boleh, ya kan harus ganti topik saya bilang gitu. Itu kalau langsung. Nah ini gambarannya teman-teman, jadi sumber masalah itu misal kalau zakat itu potensinya kan 217 triliun, tapi realisasinya bahkan kurang dari 20%. Berarti kan ada masalah, dari 217 nggak ada 20%, berarti ada masalah. Kenapa? Potensinya gede tapi yang dikumpulin dikit. Mungkin karena nggak tercatat, karena banyak orang kaya yang ngasih langsung ke mustahik, akhirnya nggak kecatat sama lembaga, nggak kecatat sama negara sampai 217 triliun. Atau, oh ternyata masyarakatnya emang nggak paham bahwa itu harus dizakati kalau panen, misal harus dizakati kalau perusahaan, atau mungkin memang distribusi yang tadi ya mandiri, atau karena sebetulnya masyarakat tahu, tapi BAS atau lembaga zakatnya kurang promosi ya, dan banyak kemungkinan lainnya. Nah, ini bisa dijadiin judul ya. Kemudian kalian bisa menentukan arah penelitiannya. Ya, oh berarti bisa jadi judulnya adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat berzakat di lembaga zakat, biar kecatat atau kalian nentuin
dari artikel sebelumnya bahwa memang ada masalah tentang pengetahuan. Masyarakat itu ngertinya masjid zakatnya nggak ke Basnas atau nggak ke UPZ ya. Oh, ada juga masalah religiusitas. Mereka kalau panen nggak ngerti zakat karena emang mereka nggak ada sholat aja jarang gimana zakat misal kayak gitu ya. Jadi ada religiusitas yang memang menjadi isu. Atau terkait kemudahan. Mereka merasa kalau bayar di lembaga itu ribet. Kita harus datang. Padahal sekarang ada kris ya. Ada payment digital gitu. Karena mereka merasa bahwa itu menyulitkan. Sementara rumah mereka jauh. Yang mending saya ngasih yang deket daripada saya harus ke Basnas misal. Nah, seperti ini gambaran saya. Makanya saya minta kalian menuliskan sumber masalahnya, kira-kira dideskripsikan, biar nanti bisa membuat judul yang sesuai dengan masalahnya. Kayak tadi ada ketika saya nanya permasalahannya A, B. Ketika ditanya judul jadi X, Z, kan jauh. Mana yang mau diganti, judul atau latar belakang, saya bilang. Boleh dua-duanya, yang penting ada argumen. Nah, kemudian setelah studi pendahuluan dan kalian yakin ya, jadi setelah membaca artikel kalian yakin, mulai nih buat latar belakang makanya. Judulnya mulai fiksasi dan pahami kira-kira variabelnya beneran ini enggak ya, gitu. Nah, ini gambarannya sumber masalah. Seharusnya potensi besar kenyataan dana zakat kecil. Ya. Oke. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri teman-teman karena ini sangat readable, sangat bisa dibaca. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan tentang variabel macam-macam? Bisa dipahami teman-teman untuk yang tadi sumber masalah dan sebagainya? Clear? Insyaallah Ibu. Oke. Insyaallah, Bu. Oke, yang selama ini teman-teman tahu tentang variabel itu apa? Yang dalam otak teman-teman ketika ngomong variabel, yang di pikiran yang keluar apa? Objek. Objek. Terus biasanya variabel apa sama apa kalau kalian yang ingat? X sama Y. X sama Y. X itu apa? Variabel yang Ya, independen itu X yang memengaruhi. Y itu dependent yang dipengaruhi. Tapi ternyata variabel itu ada banyak. Ya, ini saya jelasin aja secara singkat, nanti baca sendiri. Ya, tapi yang wajib itu 2 ini deh buat artikel kalian. Tapi kalau kayak tadi ya Via mau nambahin moderasi, intervening itu boleh banget ya. Jadi variabel yang mungkin kita tahu ya independen mempengaruhi dependent. Ternyata kita juga bisa menambahkan variabel moderasi. Kita bisa menambahkan variabel intervening atau mediasi. Kita juga bisa menambahkan variabel kontrol. Ya. Gimana intinya? Ya ini independen-dependen nggak usah ya. Oke. Pada intinya kalau variabel moderasi itu dia melihat apakah pada akhirnya variabel ini bisa memperkuat atau memperlemah dari pengaruh X ke Y-nya. Ya, dia harus bisa diukur dan diamati. Misal contohnya ini. Oh, karena harga murah, maka pembelinya banyak. Ya, tapi ternyata sebetulnya dia bukan karena banyak pembeli, ya. Tapi memang karena masyarakatnya nggak punya uang, jadi dijualnya murah. Ya, misal kayak gitu. Atau misal judulnya yang ada moderatornya, moderasi ya harusnya seperti ini. Pengaruh penjualan barang dengan harga murah terhadap banyaknya jumlah pembeli dengan kualitas barang. Jadi ya karena harganya murah, makanya kualitasnya jadi emang rendah yang dijual. Yang penting masyarakatnya banyak yang beli. Ya, kenapa yang penting masyarakatnya banyak yang beli? Karena murah, yang penting berjalan terus tokonya sehingga kualitas barangnya yang di-supply adalah yang rendah misal. Nah, itu bisa. Jadi ini akan mempengaruhi secara tengah-tengah gitu ya. Kemudian ada juga yang
pakai variabel intervening. Nah, ini juga sama, dia apakah memperlemah gitu, tetapi dia sebagai apa ya, penengah gitu. Oh, usahanya sukses ya. Dikiranya karena kerja keras aja, ternyata di dalamnya dia sering datang ke Gunung Kawi, pesugihan. Nah, itu juga disebut interveningnya ya. Jadi nggak secara langsung. Makanya kalau mediasi atau intervening biasa disebut dengan indirect effect. Ya, misal contohnya ini. Ya, analisis komparatif tentang pengaruh gaji pegawai dan perilaku pimpinan terhadap prestasi kerja. Ya, bisa kalian membandingkan ya. Kemudian ada yang namanya kalian membandingkan tentang prestasi karyawan ya dengan gaji yang tinggi. Tetapi ternyata di dalamnya ada variabel intervening, yaitu pegawai yang sedang frustrasi. Ya, sehingga tidak berpengaruh terhadap walaupun gajinya tinggi, pimpinannya baik, tapi ternyata ada hal yang indirect effect yang memiliki pengaruh tidak langsung, yaitu adanya pegawai yang kena mental. Ya, sehingga meskipun gajinya tinggi, perilaku baik pimpinannya, tapi prestasinya menurun ya. Oh, karena memang kondisi mentalnya sedang tidak baik atau kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Ya, jadi ada indirect effect-nya, nggak langsung. Oke, next. Variabel kontrol. Nah, ini memastikan variabel ini bisa dikendalikan dan dibuat konstan ya. Misalnya apa? Contohnya di sini ada juga ya. Cuman saya mudahnya gini, ketika saya S1 saya meneliti Bank Umum Syariah. Di mana Bank Umum Syariah ini ada 10 bus. 10 bus ini kan banyak, ada yang memang ukurannya asetnya besar ya, ada juga yang asetnya kecil. Nah, nanti takutnya bias nih hasilnya, maka saya masukin variabel kontrol. Variabel kontrolnya adalah size atau ukuran perusahaan dengan cara saya melihat total aset sebagai variabel kontrol. Ya, boleh kayak gini, boleh. Ya. Oke, itu terkait macam-macam variabel. Selanjutnya teman-teman bisa pahami ya dengan membaca. Ini juga saya udah ngasih contoh banyak ya, tips and trick penelitian juga. Nomor 1 dan harus dilakukan tanpa terkecuali memang adalah banyak membaca literatur. Ya, kalian nggak akan bisa menentukan topik, judul, bahkan mengerjakan latar belakang tanpa membaca literatur. Ya, kemudian baru cari judul yang layak dan pas, pahami lagi dengan cara membaca referensi-referensi lain, kemudian kalau memang bisa cari kebaruannya, kenapa itu jadi penting tadi impulsive buying. Kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh, bahagia, sesuai dengan target waktunya. Ya, insya Allah akan mudah. Learning by doing. Ingat aja, learning by doing. Kalian nggak akan bisa mengerjakan dan hanya bertanya-tanya tanpa benar-benar membaca arahannya, membaca artikel-artikel sebelumnya, itu akan bingung. Ya, silahkan dipahami. Ini juga tips-tips tambahan aja. Ini ada link-link yang bisa kalau bisa saya sarankan teman-teman bikin 2 akun ini ya. Ini gratis bikin akunnya dan kalian bisa ngedownload berbagai macam artikel secara lebih banyak. Ya. Kemudian udah, ini tugasnya kita ganti aja nanti untuk resumnya dan juga tugas selanjutnya yang tambahin 4 artikel. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait variabel penelitian atau mungkin ada yang mau direview lagi, boleh mungkin 5 menit lagi teman-teman. Saya Bu, Boleh, silakan. Gimana? mau di-review. Oh, boleh. Ada pertanyaan nggak terkait materinya? Ada pertanyaan terkait tugas Bu. Oh, yang mana? Apakah tugas yang sekarang? Oh, gimana? Untuk tugas yang sekarang tuh harus disamakan atau tidak Bu? Harus apa? Tadi kehilang? Hah? Harus disamakan atau tidak topiknya?
Enggak. Jadi silahkan, ini karena masih minggu pertama, saya sangat open kalau teman-teman, Bu saya kayaknya nggak sreg deh, saya mau ganti topik. Silahkan diganti ya. Jadi minggu depan kalian kumpulkan tugas yang kemarin dibenerin ya, kemudian ditambah dengan 4 artikel. Jadi nanti kalian ngumpulin tabel literatur reviewnya yang tadinya 1 udah tambah jadi 5. Kalian bisa ngumpulin referensinya di link yang sudah saya sediakan. Biar apa? Biar itu jadi bank data. Kalian nanti kalau bikin skripsi udah nggak pusing. Kalian bisa pakai artikel yang sudah kita kumpulkan bareng-bareng. Ya. Kemudian nanti akan saya tambahkan tugasnya, tidak hanya sampai ke sumber, deskripsi, kemudian topik, tapi juga variabelnya mau apa, judul fixnya mau apa, latar belakang singkat 1-2 halamannya kalian tambahkan. Kan jadi butuh artikel banyak, nggak cuma 1. Minimal 5, kalau lebih baik gitu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, tadi nomor berapa NP-mu? 125. 125. Kok ini nggak ada? Siapa dia namanya ini barangkali di sini? Nadia, Bu. Eh? Nadia Yuliani. Oh ini. Nadia Yuliani. Oke. Oke, kita tengok dulu artikel literatur reviewnya. Oke. Oh, kamu tertarik fintech? Iya, Bu. Oke, good. Nah, ini boleh nih. Ini kan dia hipotesisnya banyak ya. Persepsi manfaat, persepsi kemudahan. Oh, ini pakai ini nih, pakai TAM ya. Kemudian persepsi resiko terhadap penggunaan digital payment ya. Fintech payment atau digital payment lah kita sebutnya biasanya. Oke, good, ini bagus. Sampai 507 responden pakai SM. Oke, great ya. Pakai SM bagus. Sekarang kita coba cek punya kamu. Apakah kamu masih ini ringkasan atau sudah ini penelitian? Ini rencana penelitian atau tadi ringkasan yang tadi? Sebenarnya melihat dari penelitian menjadi rencana, Bu. Soalnya masih ada yang kurang dari artikel tersebut. Oke. Ini kalau bisa kamu coba spesifikkan. Ini terlalu umum ya. Ya, kalau sampelnya sampai 500 dan tidak dibatasi waktu sih nggak apa-apa. Tapi kan ini kamu dibatasi waktu, jadi mending kamu fokuskan generasi Z di mana, misal di kota Tasikmalaya. Kemudian kamu jangan terfokus pada perspektif ekonomi syariah, ya. Meskipun kalian di judulnya nggak ada syariahnya, tapi nanti pisau analisisnya ada syariahnya itu nggak apa-apa. Jadi tema atau judulnya umum dulu nggak apa-apa. Misal, faktor yang mempengaruhi penggunaan digital payment pada generasi Z Muslim kota Tasikmalaya. Itu boleh. Ya, apakah mereka memang merasa mudah, merasa bahwa itu lebih murah dengan digital payment kalau mau beli-beli, atau mereka memang karena mereka literasi digitalnya udah bagus ya, itu boleh ya. Atau kamu mau pakai variabel yang ada di TAM. TAM itu teknologi acceptance model ya. Nanti saya share deh artikel-artikel saya yang pakai ini. Jadi dia itu khusus variabelnya untuk penelitian-penelitian yang memang ada teknologi di dalamnya. Kayak waktu itu saya meneliti tentang fintech untuk donasi ya, saya pakai TAM. TAM itu hanya ada 2, yaitu persepsi kemudahan ya, dan juga persepsi kegunaan. Kok kayak gini ya? Bentar. Oke, persepsi kemudahan ya, dan persepsi kegunaan. Meskipun ini 2, tapi ini powerful. Karena apa? Karena kalian bisa menambahkan lainnya. Misalkan, kenapa akhirnya memilih digital payment atau fintech? Karena trust.
Ya, karena percaya terhadap fiturnya, percaya terhadap perusahaan yang mengembangkan fitur digital payment itu, misal Dana ya. Kemudian atau berkaitan dengan knowledge. Karena mereka punya knowledge yang cukup tentang digital payment, makanya akhirnya mereka memilih untuk menggunakan digital payment dalam pembelian ya. Tapi kalau kamu mau ngebahasnya tentang perilaku konsumtif, bisa jadi ini yang jadi objeknya. Apakah digital payment itu mempengaruhi perilaku konsumtif? Ya, ini kamu mau yang mana? Kamu apakah mau digital payment-nya jadi objek atau digital payment itu hanya menjadi salah satu variabel X-nya, kemudian yang endingnya adalah tentang perilaku konsumtif. Gitu. Mengenai konsumtif, Bu. Oke, berarti di sininya kamu terkait perilaku konsumtif. Nah, tinggal di sininya kamu tentukan mau apa, minimal 3. Apakah kamu mau ngebahas tentang tadi apa namanya tentang payment ya, karena payment ya berarti kemudahan atau kegunaan, terus ditambah misal dengan lifestyle ya, gaya hidup. Ya, sehingga orang-orang akhirnya saat ini berperilaku konsumtif. Jadi cari artikelnya itu yang banyak teman-teman sebenarnya. Karena ketika kalian mendownload, mencari artikel yang banyak, belum tentu kepakai semua. Kalian baca dulu abstraknya, kira-kira sesuai nggak ya, gitu. Kemudian kalian habis dari abstrak lihat apakah memang datanya itu kira-kira bakal kita juga bisa dapatkan. Ya, kalau misal yang sekunder, kalau yang kuesioner kan ya jelas kalian tinggal ganti aja objeknya jadi Kota Tasikmalaya ya bisa dapat datanya. Gitu Nadia, ya silahkan cari artikel lagi yang membahas perilaku konsumtif, lalu kira-kira variabelnya apa aja sih yang akhirnya membuat mereka lebih konsumtif dalam berperilaku. Apakah karena ini influencer, media sosial, dan payment digital? Boleh. Digital payment, media sosial, dan influencer atau endorser. 3 udah bisa. Ya, tapi di sini kamu perilaku terhadap pada generasi Z Muslim di Kota Tasikmalaya. Jadi akan ada Islamnya juga di situ. Pisau analisisnya aja nanti pakai Islam nggak apa-apa. Islamic value-nya gitu. Bisa dipahami, Nadia? Paham, Bu. Terima Oke, kasih. sama. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup kita bisa akhiri? Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Kan tadi kata Ibu bisa ganti topik ya Bu kalau Boleh, emang kurang seret gitu. boleh, karena Nah, masih pertama. tapi iya. Nah, Ibu itu teh ganti topiknya sekelompok itu semua ganti topik Oh, atau no. boleh kita beda gitu sama yang kelompok kita gitu. Enggak, teman-teman, kelompok ini bukan berarti kelompok yang mengikat, bukan ya. Kenapa saya minta kalian mengelompokkan? Biar kalian itu ada yang berjuang bareng. Biar kalian itu ada yang satu topik, jadi brainstormingnya lebih mudah. Oh, saya nggak paham nih maksudnya perspektif kemudahan apa ya dalam perilaku konsumtif. Oh, satunya bisa sharing. Kalian itu saya dorong biar kalian diskusi di luar kelas sebenarnya. Tapi kalaupun kalian ganti topik, nggak ngebahas itu lagi, nggak apa-apa. Berarti kan kalian tinggal pindah area kelompok. Kalian cari artikel yang lain. Artikel yang kalian udah kumpulkan gimana? Nggak apa-apa, itu jadi sedekah. Ya, boleh. Boleh. Ini individu ya teman-teman. Kelompok itu maksudnya biar kalian menguatkan dan nggak merasa sendiri dalam mengerjakan. Karena benar, penelitian itu benar-benar sendiri. Nanti skripsi kalian benar-benar sendiri. Kalau kalian nggak pandai untuk mengelola emosi, ini Medlit aja udah kerasa pasti. Itu ya nanti galau jadinya. Jadi, mumpung masih di Medlit, kalian kalau punya interest yang sama, brainstorming lah. Ya, jangan nafsi-nafsi banget gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, nggak apa-apa. Oke, Oke, Ibu terima kasih. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi teman-teman? Udah cukup? Cukup Bu, insya Allah. Oke, sip.
Ini aja deh ya, mungkin saya solusinya adalah saya mencoba merecord untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait tugasnya biar kalian nggak salah dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, kalau memang kalian ada pertanyaan, tolong sampaikan ke koordinator biar koordinator nyampein di grup koordinator sehingga nanti antar kelas juga tahu apa namanya jawaban-jawaban saya gitu. Jangan diem aja ternyata salah ngerjainnya. Kan sayang ya udah capek-capek ngeringkes ya ternyata belum sesuai. Nggak apa-apa sih, nggak masalah namanya proses belajar. Toh memang sengaja ini apa di minggu-minggu awal. Jadi kalaupun kalian berubah itu masih minggu awal karena kalian cuman punya waktu sebulan lagi untuk ke UTS dan UTS itu bab 1 bab 2 sudah selesai teman-teman. Jadi tolong banget dari sekarang kumpulin artikel yang banyak biar di filternya lebih dari cukup. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Mas Sama. Thank you untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugasnya, memahami materinya. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf ya. Teman-teman silakan feel free banget kalau misalkan kalian memang mau konsultasi di luar juga nggak apa-apa. Saya ngajar Senin sampai Rabu ya. Kalau pengen ngobrol boleh Kamis, Jumat free atau nanti ketika Jumat itu sekalian ada speaking club FAI. Kalau kalian mau ikut, mau sambil ngobrol tentang penelitian boleh banget ya. Silahkan, saya open banget untuk kalian ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.